Karena seperti yang dikatakan Bang Hotman Paris, ya, bahwa para pihak ini, semua pihak yang terlibat dalam kegaduhan ini, masing-masing punya hak, ya, untuk melaporkan. Tapi juga bisa dipertimbangkan apa untung dan ruginya. Ya, dari sisi keilmuan beliau sebagai seorang senior menyatakan bahwa para pihak ini ya ada untung ruginya kalau perkara ini terus dilanjutkan ke proses hukum. Tapi hubungan dari sisi hukum, upaya apa yang harus dilakukan Ibu Cinta sebagai istri sahnya para Gini, kita kan nggak tahu ya internal keluarga seperti apa, tapi kita harus berprasangka baik, berpositif tinggi. Upaya hukum, saya bicara dari sisi hukum yang bisa dilakukan oleh Ibu Cinta, ya. Pasti Ibu Cinta dengan mengetahui pemberitaan seperti ini dan mungkin dengan bukti-bukti yang dikeluarkan oleh para pihak, tentunya upaya hukum yang bisa diambil Ibu Cinta ya melaporkan, ya, dugaan tindak pidana pasal 284 KUHP tentang adanya dugaan perzinahan. Gitu. Namun demikian, tentunya ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah kalau dia melaporkan seseorang, otomatis dalam pasal tersebut itu tidak berdiri sendiri. Artinya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dapat terjerat di pasal 284 KUHP gitu. Jadi mungkin banyaklah sekali pertimbangan seperti apa, dan saya pribadi juga tidak menyarankan. Bang, kalau tes DNA sendiri gimana sih Bang? Kalau dari pihak RK kan ingin tes DNA tapi melalui proses hukum atau pengadilan lah kalau tidak salah. Itu gimana Bang? Menurut apakah setuju dengan hal itu? Ya saya rasa, saya kan memang dari awal yang menyampaikan, ya, saya dari awal menyampaikan bahwa besar keinginan atau kuat sekali keinginan Lisa untuk melalui proses tes DNA. Tapi lagi-lagi seperti apa yang disampaikan oleh senior kami Bang Hotman Paris, bahwa tes DNA itu tidak mudah gitu. Apalagi kan Bang Hotman bilang ini tidak ada pidananya, sehingga memang harus melalui tahapan-tahapan yang panjang lah gitu kan. Oke, teman-teman, cukup. Menanya nggak? Kenapa dilakukan? Ya, tadi saya bilang makanya sama si India juga, hati-hati bicara, karena bisa saja nanti dilaporkan pencemaran, dia bilang. Tapi namanya laporan pencemaran nama baik itu ketika apa yang disampaikan tidak sesuai dengan bukti atau fakta. Kalau sesuai, ya nggak bisa dibilang pencemaran. Itu udah udah sangat rumit. Nggak rame-rame gitu loh, maksudnya udah lah, kalian semua damai-damai aja. Orangnya baik soalnya. Iya sih emang baik. Untuk mengalir kali ya Bang. Ya boleh ya, boleh Bang. Kan saya lihat statusnya juga. Udah lama banget soalnya. Iya. Sebenarnya Dokter Rocky sudah diperiksa ke Iya, kayak aja. Boleh Bang, dulu. Iya. Iya, Dokter Rocky ya. Karena selama ini belum ada update tadi Bang. Apa diperiksa, terakhir pemeriksaannya apa? Iya, kasus RK. Jadi Sunan Kalijaga dekat sama keluarga Ridwan Kamil. Jadi Sunan Kalijaga ingin mengklarifikasi karena Sunan Kalijaga dekat dengan keluarga Ridwan Kamil dan istri. Ya, jadi Sunan Kalijaga ingin semua baik-baik saja dan damai lah, tidak ada main hukum-hukuman. Kalau ada masalah besar kenapa tidak dikecilkan, dan kalau ada masalah kecil kenapa tidak dihilangkan. Dari Dokter Rocky sudah pulih karena kemarin infonya Di tap-tap, layarnya di tap-tap, di layarnya di tap-tap.
di rumah sakit, soalnya anak dibawa ke IGD, diare sama panas. Saya juga akan ikut prihatin, dan saya lihat dari statusnya Dokter Oki juga di Instagram, dia kepengen segera lah menjalani semua ribut kegaduhan soal skincare. Dia sampaikan juga bahwa sekarang kan netizen sudah pintar ya, masyarakat sudah pintar. Artinya ya udah, kalau memang nggak mau beli produk yang mungkin diduga ada bahan-bahan tidak baiknya, ya nggak usah beli. Jadi mungkin dalam suasana lebaran ini ya sama-sama bisa tambahin lah. Seperti saya bilang dari awal, Dokter Oki ini memang orangnya baik. Saya kenal 4-5 tahun lalu, memang posisinya orangnya baik. Makanya saya sangat keberatan pihak pengacaranya si DRG itu menyatakan Dokter Oki ini adalah sindikat. Karena saya tahu karakternya Dokter Oki itu orang baik. Dia nggak senang ribut, dia senang kalau ya seperti saya, kalau memang ada kedua belah pihak yang dia kenal atau kawan baiknya dia pasti akan bagaimana caranya untuk menyambungkan silaturahmi. Jangan sampai ada miskomunikasi, jangan sampai ada kegaduhan, keributan, apalagi persoalan hukum. Coba teman-teman lihat. Selesaikan ini kegaduhan skincare dengan baik, karena sudah sudah menjadi polemik yang tidak baik gitu loh. Sesama pengusaha saling memperbaiki produknya, seperti yang saya sampaikan selalu, bahwa kalau kalian para pengusaha skincare pesan skincare ke pabrik, ya sudah ada kesepakatan seperti apa, kandungannya seperti apa, lalu pabrik selesai mengirimkan ke pihak para pengusaha skincare, baiknya saran saya sebelum diedarkan ke reseller ataupun ke masyarakat dijual langsung, baiknya dicek kembali. Misalnya ada 1000 piece, di random cek aja, 100 piece masukin di lab, cek, double cek, tidak ada mengandung bahan berbahaya, silahkan dijual ke reseller atau ke masyarakat. Tapi kalau ditemukan adanya dugaan bahan-bahan yang tidak baik untuk digunakan oleh masyarakat, dia bisa komplain ke pabrik gitu. Jadi harusnya kegaduhan ini tidak akan terjadi kalau para pihak, tentunya dalam hal ini para pengusaha skincare, itu melakukan betul-betul standarisasi, menjaga kualitas produknya dari yang hal-hal merugikan masyarakat gitu. Nah, apa yang saya sampaikan di awal pada saat saya menerima ditunjuk sebagai kuasa hukumnya Dokter Oki, saya sudah menyampaikan bahwa Dokter Oki ini orang baik, jauh dari kata sindikat, sehingga ya silahkan dicek nih, per hari ini masih ada tuh. Dia kepengin ini semua dalam suasana lebaran selesai dengan baik, ya nggak usah ribut-ribut. Kalaupun ada proses hukum yang berjalan, ya sudah berjalan, nggak usah ribut-ribut lagi gitu. Jadi makanya saya tuh ini juga gitu, kalau pengacaranya DRG itu ribut, Dokter Oki harus tersangka, dia sindikat. Hati-hati kalau bicara. Nanti kalau nggak bisa dibuktikan dan tidak ada kan putusan hukum selama ini bahwa Dokter Oki itu sindikat dari skincare atau sindikat terkait dengan produk-produk kosmetik, kan nggak ada. Jadi kalau menyampaikan sesuatu itu harusnya ada dasarnya. Setahu saya kan kuasa hukumnya DRG kalau ngomong itu kan ada pasalnya. Ini buktikan kepada kita mana. Kalau Dokter Oki dibilang sindikat, sindikat mana putusan hukumnya Dokter Oki itu sindikat? Gitu teman-teman. Tapi untuk kelanjutan proses hukumnya sendiri, proses hukumnya tetap berjalan. Terakhir itu pemeriksaan sampai saat ini belum ada panggilan lagi. Yang pasti kalau ada panggilan polisi, beliau Dokter Oki sebagai warga negara yang baik tentunya juga nanti akan saya dampingi. Berarti terakhir sebagai saksi? Iya, masih sebagai saksi. Gitu. Dan memang akan terus sebagai saksi. Di laporannya Bang? Di laporannya DRG ya.
Gitu. Bang, artinya kan ini kan pihak Soro kan terus mendengungkan yang tadi abang bilang, mendengungkan bahwa dokter Oki harus ditangkap. Mungkin langkah ini selanjutnya seperti apa sih Bang? Artinya mungkin ini sudah usai lebaran mungkin. Ya bersyukurlah orang-orang yang menyampaikan atau berkoar-koar dokter Oki ini harus jadi tersangka, dokter Oki ini sindikat. Bersyukurlah gitu loh, bahwa dokter Oki lagi-lagi membuktikan hatinya itu baik. Kan dia bisa saja nyuruh saya, bang laporin bang Sika, bisa loh, kena pasti saya laporin gitu loh. Tapi kan tidak, ya. Tapi udah dong, stop dong gitu loh. Ingat, orang kan juga ada batas kesabaran gitu ya. Yang pasti apa yang saya sampaikan di awal pada saat saya ditunjuk sebagai kuasa hukum dokter Oki, ini sudah terbukti bahwa dokter Oki orang baik, tidak senang ribut. Ya, kalau dokter Oki suruh saya laporin, pasti saya laporin dan itu pasti kena. Karena tidak ada putusan hukum, ya, terkait dengan dokter Oki dinyatakan sebagai sindikat. Oke? Saya Mantap. soal Lisa. Soal Lisa lagi bang? Boleh nggak? Oh jangan. Orang ada pengacaranya. Udah nggak mau komentar apa, soalnya udah ada Bang Jo. Oh bang siapa? Oh bang. Yaudah saya mau yang mau nekip. Sama John tuh kan temen. Itu si Dana mau nekip dulu. Sedikit aja. Boy. Bisa nonton banyak nih bang, 400. Banyak nonton. Salam dong. Dari TikTok nih. Ini pengacara terkenal nih.